Yang ungu ini buat hari Selasa, yang space black buat GoFood. Enggak gitu dong, ribet dong nanti sayanya. Karena emang Apple dari dulu tuh kalau udah low LED, udahlah kantongin aja HP lu gitu. Ya, kalau siang cakep. Ini tamparan juga sih sebenarnya untuk gua juga, untuk teman-teman di luar sana. Kalau misalnya menurut lu tahun ini nggak ada yang match warna dengan selera lu, kalau dirasa speknya, fitur yang di sebelumnya masih kepake, ya udah nggak usah ganti. Sorry bang, ini AOD yang display semua ya, always on display, bukan always clock display on gitu bang. Kayaknya enggak, cuma make sure kan always on display. Karena begini ya, setahu gua Apple ngerilis iPhone 14 terutama yang Pro ini bukan cuma buat jualan, tapi untuk menjadi bahan obrolan perbincangan antara Indra Tech Live dan juga Mas Bobby. Betul, emang jadi, udah Dynamic Island tuh settingan. Bismillah, alhamdulillah ketemu lagi bareng gua Romi. Ya, ini setup podcast. Dan minggu ini adalah minggunya iPhone. Jadi karena ini adalah minggunya iPhone, jadi sudah pada bisa nebak siapa yang nongol di depan sini adalah salah satu tech reviewer yang spesialis Apple dan paling cepet banget ngerilis video iPhone 14 series. Om Indra, apa kabar? Bang Romi, alhamdulillah sehat. Berlebihan lah, enggak lah. Tapi kemarin gua kalah cepet sama fanboy yang berangkat ke Singapura. Termasuk Droid Line. Kenapa? Untuk yang kesekian Di kalinya. podcast kemarin aku baru ngomong berangkat lagi gitu loh. Oke, nanti kita bahas. Ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, gue mau say thanks dulu ya. Siap, untuk yang ke 1000 kalinya nih. Video ini disponsorin sama Next Video. Ini adalah produk Android Box, hasil kolaborasinya Next Parabola dan Video. Kita udah bikin reviewnya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi linknya. Oke, Om Indra. Yes. Nih thank you ya, udah datang yang kedua kalinya ke sini. Sama-sama, thank you juga invitationnya. Pastinya udah ganti dari driver dong. Oh iya dong. Oke, sekarang pakai iPhone 14 yang Pro. Nah, gua sebenarnya bingung ya, kemarin kan anak-anak teman-teman reviewer nih yang base-nya lebih banyak Android ya gitu ya. Itu kan pada datang ke sono, terutama nih, lu tahu nggak yang ngajakin siapa? Tahu, kenal juga orangnya. Tahu. Iya kan, yang ngajakin ini adalah Mas Mobi. Mungkin 10 sampai 13 tech reviewer, gue lupa lah ada berapa totalnya. Ini Iya, ini plot twist banget kan. Kenapa? Apa agenda dia tuh apa? Apakah nanti sampai Singapura semuanya disasarin gitu kan? Karena aneh banget mengajak untuk hal yang dia tidak suka gitu. Iya, makanya gue pikir tadinya ini orang mau bikin rusuh di Apple Store. Iya, benar juga tuh. Ini kenapa kebalik jadinya Mas Mobi yang sana, Lundra tetap stay di rumah. Dan apa alasannya kemarin lo tetap stay di rumah? Sebenarnya udah diajak juga sama Mas Mobi juga, terus juga yang menyelenggarakannya juga langsung gitu diajak. Cuman kebetulan aja bang, kemarin emang lagi hektik aja kali ya, lagi ada kerjaan di luar juga, sama kalau gue terawang-terawang kayaknya nggak bakal sempet nih kalau gue jalan ke Singapura terus langsung nerbitin video hari H gitu. Karena kan beda ya. Kalau hotel set lighting, terus juga di sana kan nggak bisa smoking, ya kan, nggak semuanya gitu. Pengalaman gue waktu Singapura dulu juga kayak gitu, dan ya intinya pas kemarin lagi ada kerjaan aja sih, kayaknya nggak bakal keburu. Cuman ya mungkin next year kali ya. Mana emang gue nggak terlalu seneng sih camping di depan gitu, kayak Droid Lamp nih, tapi belum ganti jadi iLime nih sekarang. Budgetnya nih ya, belum deal. Oke. Saya kawal terus sampai jadi iLime. Tapi sekali-sekali gue pengen nanti nyeret Indra nih biar bisa ikutan ke sana ya, ke Apple Store. Ke Apple Store. Dan lo berarti kemarin tinggal duduk manis di rumah, terus barangnya udah bikin Indomie rebus, yang nyamper iPhone-nya. Jadi ngapain? Fanboy banget sih semuanya pada kesana gitu kan? Orang spesial beda semua treatmentnya. Enggak. Kebetulan aja alhamdulillah lagi dapet cepet gitu, nggak ada halangan. Tapi udah sampai sekarang udah bikin berapa video nih? Kalau misalkan untuk bulan ini? Iya. Untuk iPhone 14 series. Bulan ini gini, kalau gue selalu punya schedule per bulan itu at least 8 video, which is seminggu 2 kali. Tapi ini belum pertengahan udah pertengahan bulan lah ya. Udah
14 kali ya video. 14 video. Dan gue lihat kan kemarin videonya kencang-kencang tuh. Ya alhamdulillah. Ya kan boleh kali Indra 2,5% dari AdSense. Waduh. Kesini. Siap, gampang lah. Iya, Off cam aja nanti. Buat beli ini casing. Kan harganya mahal. Oke. Ini ngomong-ngomong kan harusnya juga sebenarnya tadinya rencananya Mas Mobi mau kemari. Kemarin kan dari Singapura kan, dong diajakin Fahmi. Apa belum nyampe dia? Dia bisa dibilang ketua rombongan di Iya. sana. Terus harusnya hari ini udah mendarat di studio nih buat podcast bareng, cuma ternyata ada halangan. Ada halangan. Gitu, ada halangan, dan kita doakan mudah-mudahan dia halangannya bukan lagi keenakan nyobain iPhone. Gue takut ini keenakan nih. Yes, right. Akhirnya Bodoh amat dengan podcast Droid Lamb. Aku lebih suka Dynamic Island. jadi mudah-mudahan next kita bisa panggil ya Mas Mobi, karena memang lagi ada halangan juga mau pindahan katanya. Gue sendiri juga penasaran tanggapan dia tuh gimana sama Dynamic. Lu juga pasti penasaran kan? Penasaran banget. Iya, Ya kan bilang sama Fahmi mau pindahan, sama lu bilang mau pindahan. Gue curiga nih, bukan pindahan rumah, pindahan OS. Wah. Nah, itu. Gue takutnya di switch dari Android. Apa perlu sebulan untuk pindah haluan brand gitu kan? Aduh, iya kita ketik sih kayak Ya, gitu. kita tunggu aja lah nanti kemunculannya dia, gue juga. Siap. gak Jadi sabar. Mas Mobi, kita tunggu kehadirannya di sini. Oke. Masalahnya nih ya, gue udah beli mikrofon nih. Iya. Oh parah lu Mas, udah dibeliin mic. Itu Ini gua masih bisa- ada itunya lagi tuh labelnya. Tuh, gue udah beli satu nih Mas Mobi. Oke, Waduh. jadi kita tunggu Mas Mobi kehadirannya karena penonton Yes. juga banyak yang penasaran. Oke, bentar gue taruh Yes. dulu. Takut rusak. Oh iya, weh, masih BNIB. Oke, Indra. Ya. Lu udah nyoba iPhone 14 Yes, Pro dan yes. 14 biasa juga udah ya. Oke, 14 sudah. tapi kita ngomongin yang Pro deh. Selama lu pakai apa komentar lu soal Dynamic Island? Karena gua sebagai orang yang netral-netral aja untuk iPhone, itu gua ngeliat, wih, inovasinya oke nih, Yes. gitu, menarik. Nah, gua Yes. pengen tahu dari lu melihat ini gimana? Kalau dari gua kan memang karena sebelum adanya Dynamic Island ini ya seperti biasa teman-teman udah pada tahu, kita udah ngebahas rumor ini tuh lama banget. Bahkan dari semenjak pas iPhone 13 Pro kemarin rilis, ini rumor udah ada. Gitu kan. Cuman waktu itu tuh kita takutnya apakah ini benar-benar punch hole doang, terus tahu-tahu berubah jadi pill shape, terus ada lagi pill shape plus punch hole gitu kan. Apakah ini akan tanda kutip mengganggu itu gitu. Dan plot twistnya memang kemarin Apple bisa bikin punch hole-nya ini benar-benar bisa lebih interaktif dan dinamis gitu kan. Cuman kenapa namanya Dynamic Island ya gue juga nggak tahu sih. Cuman ya mungkin kalau ibaratnya ini kayak bentuk pulau dan dinamis gitu ya bisa berubah-ubah ya oke lah gitu. Cuman menurut gue ya ini apa ya kayak plot twist banget endingnya gitu. Jadi yang tadinya kita mikir aduh ntar bakal minus banget sih kalau nongol di tengah gitu kayak yang udah-udah ya gitu kan. Tapi ternyata dimain-mainin loh sama Apple gitu. Yang tadinya memang itu bakalan jadi kekurangan, Apple malah bermain di sektor itu dan itu yang malah jadi kunci fiturnya si 14 Pro ini. Bener, gue juga kemarin sempat ngobrol sama Fahmi ya, gitu. Gue bikin video ngomentarin iPhone 14 Pro, terutama Dynamic Island-nya. Memang kita ngerasa ini si Apple bisa-bisaan aja gitu. Iya. Pony yang tadinya orang siap ngeledek gitu ya. Terus sama dia di counter jadi sesuatu yang, wih, Iya. bisa begini. Malah aja jadi kunci penjualan si 14 Pro ini. Jadi Bener kan, gak? betul, feel-nya itu kayak kita ngerasain dulu iPhone X. Benar. Iya kan? Benar. Ada sesuatu yang beda. Benar. Dan makanya kemarin di full review gua itu gue bilang udah lama gue nggak ngerasain hal kayak gini. Mungkin ini juga bakal dirasain sama teman-teman di luar sana atau para teman-teman dari subscriber Droid Lamb juga yang mungkin pakai iPhone dari 10, 10s, 11, 12 ke 14 ini pasti bakalan kerasa banget gitu karena kan udah 5 tahun nih ditahan poni kayak gitu gitu. Jadi akan lebih signifikan untuk teman-teman yang selama ini udah pakai notch sih. Oke, terus kalau misalkan lo ngelihat ya ada brand-brand Android lah pastilah. Kalau gua belak-belakan aja deh, gua bilang Android. Kalau lu kan bilang brand lain. Iya, betul, Ya betul, kan? betul, Gitu. betul. Nah, kita belak-belakan aja, pasti ini akan ditiru. Ya gua rasa sih sebenarnya juga bukan kali pertama ya Apple ya walaupun sering dibilang paling telat gitu juga banyak track record kalau Apple itu jadi pioneer kan sebenarnya. Dan untuk urusan nanti apakah bakal seoptimal Dynamic Island-nya Apple atau bagaimana ya balik lagi ke pengembangnya karena kan memang ini running by software gitu. Tapi kan intinya yang gua stand applause kemarin itu memang idenya.
yang dimana itu titik kekurangan sebenarnya, dia malah bermain-main di situ. Dan ini kan long term bang harusnya. Pertama untuk native apps bawaan dari Apple, dan soon harusnya untuk third party apps kan juga udah bisa compatible semua. Dan untuk urusan brand-brand apapun yang running Android yang nantinya mungkin akan menerapkan Dynamic Island ini ya udah biasa sih kayak gitu. Seandainya memang ternyata begitu cepat kejadian gitu ya, akhirnya kan kayak Android ngapain sih nih ikut-ikutan, dan biasanya parahnya nih handphone Android yang mid to low nih kadang suka ikut-ikutan. Kalau dari gua sendiri sih bang, serius gua tuh kalau dibilang fanboy juga itu kayak kelebihan deh gitu, karena gua nggak ngerasa se-fanboy itu gitu, kayak oh itu ngikutin, waduh harus gua samperin kalau sekarang, nggak gitu bang. Bener deh, ya udah gitu, terserah dia juga mau diikutin atau mungkin dikembangkan lagi dengan versi dia gitu. Tapi ya udah, dan contohnya kayak Pony kan. Pony itu kan awal-awal muncul wah habis kan di roasting. Tapi lihat setelah itu banyak muncul yang Pony gitu, kamera layout yang kayak gitu. Dan ya udahlah nggak masalah. Tapi kalau yang sekarang kayaknya nggak terlalu banyak ejekan ya. Ada tetep lah. Enggak, tapi pasti nggak sebanyak yang oh iya dulu. Betul. Kalau dulu yang iPhone X itu itu badai pak. Iya kayaknya diserbu sana sini. Iya gitu. tapi Walaupun pada akhirnya kan kaget juga kan, malah jadi tren Pony kayak gitu. Dan ya karena mungkin sekarang ini memang Dynamic Island ini apa ya? Mungkin memang bener-bener ini sebenarnya yang dicari sama semua orang gitu. Dari lu gimana caranya untuk ngakalin titik yang mati ini. Oke lah ada under display teknologi misalnya dari Volt gitu kan. Cuman memang kan ini udah apa ya, suatu hal yang memang udah dead zone di situ gitu, dan gimana how gitu. Akhirnya bisa kepake, bisa buat kayak bantu kita buat multitasking ya. Kayak gitu ya. Bener. Gitu. Terus kalau soal warna nih sekarang. Kalau soal warna kan ada 4 warna. Gua pribadi putih, gold. Kalau gold udah pasti enggak. Gua nggak pernah beli iPhone yang gold. Gitu. Kalau buat pribadi gua nggak pernah. Kalau yang putih gue suka, cuman kayaknya udah basi lah, udah sering. Nah antara Deep Purple sama Space Black, menurut lu mana nih yang lebih oke? Iya. Kebetulan sehari lalu juga saya baru shoot bikin video unboxing semua warna dan bingung sebenarnya. Apalagi Bang Romi sekarang pakai warna hitam lagi kan? Saya bawa Deep Purple gitu. Dan sebenarnya lagi-lagi ya tahun ini Apple tuh ngeluarin warna yang apa ya? Warna Apple tuh kayak aneh gitu, unik gitu. Yang tadinya orang mungkin gak suka jadi suka. Gue tuh dari awal ungu, gue gak bakal pakai HP ungu. Pas unboxing, kok bagus ya gitu. Jadi buat cewek oke, buat cowok oke gitu. Dan untuk ditanya di Purple atau Space Black ini berat banget. Tapi kayaknya sih bakal Space Black, karena Space Blacknya tuh midnight blacknya si MacBook Air banget kan. Ganteng banget lah. Iya. Keren. Gue juga memang ngelihat dari awal sih sebenarnya gue memang bingung di Purple atau Space Black. Gue bingungnya bukan karena soal warna, tapi ntar dijualnya nih kan beda ya. Gue kan biasanya suka BU dadakan. Jadi kalau tahu-tahu jadi Hot Toys disulap iPhone-nya. Jadi gue mikir tuh kalau misalkan gue beli di Purple, kalau seandainya gue kan orang bosenan, kalau misalkan seandainya gue nanti pengen jual nih gitu di Purple gampang pasti warna baru. Tapi pas gue ngeliat Space Black, ini suwe banget nih warna, kayaknya maco banget. Hitungannya juga Space Black baru sih bang. Ya benar baru dibanding kalau kemarin kan Space Gray kan. Kemarin Graphite lebih ke abuan gitu ya. Benar. Sip, berarti warna Space Black. Nanti mungkin bakal ini lagi ya. Kayaknya nggak mungkin sih kalau seorang Indra cuma pakai satu iPhone 14 Pro, mungkin dia akan yang minimal 2 atau 3 handphone yang sama lah dipakai. Yang ungu ini buat hari Selasa, yang Space Black buat GoFood. Enggak gitu dong. Ribet dong nanti sayanya. Enggak lah. Ya kita lihat aja nanti lah. Soalnya ini udah dari tahun ke tahun gue tuh selalu paling pusing kalau soal warna. Ya. Padahal ujung-ujung nggak pakai casing. Benar. Ya kan, jadi pusingin hal yang sebenarnya nggak penting. Gitu. Nah, terus satu hal lagi juga yang signifikan dari iPhone 14 Pro adalah kamera 48 megapiksel setelah bertahun-tahun kita di 12 megapiksel. Dulu kan awal 2 megapiksel terus terakhir ini 12 megapiksel terus sekarang 48 megapiksel. Kalau dari yang lu cobain mungkin walaupun cuma baru beberapa hari, lu ngerasain apa hal yang paling signifikan gitu yang lu ini untuk foto berarti ya?
Bebas sih foto foto video. video. Yang jelas sih pasti ya more pixel kan. Karena memang lebih banyak informasi yang lu dapat dari hasil foto atau video lu gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya akan sama-sama aja kalau lu upload di Instagram ya. Jadi mau 48 megapiksel, Kurang lebih 128, 236, 3746,5 megapiksel. Kalau uploadnya di Instagram ya kompres-kompres juga. Jadi balik lagi ke functionnya. Terus kalau misalnya gua upload buat YouTube sekalipun juga kan gue juga pasti ada resolusi tertentu gitu kan. Dan ya kalau dari peningkatan ya more pixel ya udah jelas pasti gitu. Dan karena memang ini Apple ya tone Apple gitu, natural, dynamic range-nya juga gitu. Dan low light-nya yang paling berasa tuh low light ya bang. Oh berasa berarti dari tahun ke tahun upgrade-nya itu low light lumayan berasa ya, karena gua ngerasain sih sebenarnya kayak dulu ya iPhone 10, 10s terus naik lagi low light-nya makin pas gua bandingin kalau kalau ngeliat sekilas mungkin nggak terlalu berasa kalau gua, tapi pas begitu gua compare Baru berasa nih. karena emang Apple dari dulu tuh kalau udah low light udahlah kantongin aja HP lu gitu. Ya kalau siang cakep mau iPhone 6s pun ya kan, tapi kalau udah low light Gua pernah tuh selfie low light gak kelihatan, gue kira handphonenya rusak. Gue kira lu jadi orbs gitu. Bulet-bulet. Tapi emang parah bener gue setuju banget. Bahkan kalau Mas Mobi udah ngomong gitu ya udahlah diem aja gue. Mau gimana lagi? Iya mau gimana lagi gitu. Karena memang itu tapi ya senang sih dari seri 13 kan kemarin juga improvement kamera juga. Di 14 ini lebih gila lagi, lebih signifikan lagi untuk update di low light performance-nya. Oke. Terus juga dengar-dengar katanya dia RAW-nya bisa full ya 48 megapiksel ya. Tapi katanya khusus yang storage 256 ya. Oh. Karena emang size kali ya. Oh size. Iya sih. Habis kemarin Fahmi di Singapura nyobain motret satu file 70-an mega. Iya makanya. Urusan resolusi kita udah bahas. Gimana dengan kabar? Ini bukan kabar sih, ini kenyataan yang harus dengan pahit gue sampaikan nih. Yes. Ada kabar buruk. Kok gue deg-degan. Jadi ada yang udah nyobain, itu salah satunya gadget apa, Mikhail, itu juga salah satu sohibnya Mas Mobi. Jadi gua rasa ini Mas Mobi nih yang nyuruh nih. Gitu. Jadi katanya di iPhone 14 Pro buat ngerekam kalau banyak lampu terutama malam itu banyak flare-nya. Lagi-lagi itu belum hilang. Gimana tanggapan lu? Gimana ya? Karena kalau dari gue sendiri kalau misalnya lagi nge-shot malam, update status malam-malam ada pantulan lampu gitu, kalau misalnya emang menurut gue flare-nya over, ya gue tinggal geser angle dikit gitu loh. Sometimes juga untuk momen-momen tertentu flare juga menurut gue ya malah jadi kayak apa ya, memberikan efek-efek kalau lu bayangin kayak anamorphic gitu-gitu. Cuman memang kalau sumber cahaya lampu banyak memang kadang nge-distract. Cuman kalau gue sesimpel pindahin angle. Lagian ya udahlah flare urusan Mas Mobi aja. Dia kan senang banget tuh sama flare iPhone tuh. Diurusin terus gitu ya. Gue rasa dia jangan-jangan bisa nanti nih di hire sama Apple nih buat ngilangin Iya. flare. Tapi flare jadi muka dia jadi banyak. Serem jadinya kan. Ngomong-ngomong ini kan iPhone kemarin lu anterin nih ke rumah ya. Udah syuting, bini lu udah lihat dong? Udah. Nah, gue penasaran nih, bininya seorang Indra melihat iPhone terbaru, apakah dia suka, apakah dia tertarik pengen pakai juga? Habis unboxing gue pulang sepanjang perjalanan gue deg-degan ya kan, masa beli satu lagi pasti kan gitu. Karena dia purple mania, suka banget, pink, purple ya gitulah cewek-cewek. Tapi surprisingly pas sampai rumah ini juga udah keluar di vlog gue, tapi belum gue upload sih emang. Dia kurang sama purple tahun ini. Terus gue tanya, ya udah selain purple lu suka warna apa tahun ini? Gak ada yang dia suka. Wah seneng gue. Iyalah pakai iPhone 13 aja yang pink bagus gitu. Tapi memang ini tamparan juga sih sebenarnya untuk gua juga, untuk teman-teman di luar sana. Kalau misalnya menurut lu tahun ini nggak ada yang match warnanya dengan selera lu, kalau dirasa speknya, fitur yang di sebelumnya masih kepake, ya udah nggak usah ganti, nggak usah gitu kan. Tapi memang yang gue apal dari istri gue ini, dia nungguin banget warna rose gold balik lagi. Ngefans Karena sama rose gold. karena kan rose gold itu Udah berapa lama nggak ada sih, Indra? terakhir itu iPhone 7 kayaknya ya. 7 gitu ya? harusnya. Udah lama banget ya. Kalau nggak salah. Dan itu yang di base model. Sempat keluar leaks beberapa renderan gitu, rose gold muncul di pro model stainless. Jadi rose gold
Dia finishingnya stainless, ada shiny-nya, itu cakep banget sih harusnya. Dan itu kan nostalgic banget kan, warna pertama di 6S waktu itu. Gitu. Dia sebenarnya udah lama banget nunggu warna rose gold itu. Kalau misalkan dari semua fitur yang udah lu pakai di iPhone 14, terutama yang Pro, ada nggak sih istilahnya kayak harapan-harapan? Oh, yang masih belum ada di iPhone 14. Itu maksudnya yang masih belum ada, yang tadinya lu pikir kayaknya ini mungkin bisa pakai ini nih, bisa pakai ini nih. Nah gitu. Ternyata belum ada di sini. Iya, termasuk sebenarnya nanggung sih kalau Dynamic Island ini gimana ya? Kalau Dynamic Island ini keluarnya itu di next year, karena kan next year ini rumornya bakalan ada USB-C finally gitu kan. Lalu juga ya pokoknya improvement yang tadinya kita udah omongin sebelumnya di rumor yang ternyata terrealisasi di iPhone 14 Pro. Itu kan kalau misalnya nanti bener-bener di tahun depan harusnya akan bener-bener big leap lagi gitu kan. Tapi so far sejauh ini yang apa ya, kalau menurut gua ya tadi USB-C sebenarnya agak sayang, dan sebenarnya sama di bagian apa ya, di bagian tadi warna juga. Itu juga sebenarnya gua ada komplain. Karena kan purple itu kan bukan warna baru Apple, itu spring colornya di seri iPhone 12 kan. Ya maksudnya kalau misalnya Apple benar-benar main ke warna-warna yang lebih unik lagi, misalnya rose gold yang udah lama banget kan bertahun-tahun, atau red untuk stainlessnya gitu, Belum itu kan ada bener ya. belum ada, dan kita pasti udah expect-nya tinggi kalau rednya Apple tuh bakal kayak gimana nih gitu. Kita lihat rednya di XR itu kan Ferrari banget kan, gitu loh. Dan kalau untuk dari segi jeroannya so far so good sih. 16-nya juga gua udah langsung hajar editing tadi Bang Romi lihat sendiri ya. Langsung gua hajar buat editing, so far so good. Mungkin gara-gara ini ya Om Deddy ya tertarik nih karena orangnya sangat produktif. Bisa seperti ini. Iya. Oke, jadi udah nyobain buat ngedit, enak ya. So far so good. So far so good. Dan memang ada improvement dari A15 di 13 Pro. Oke. Tapi kalau mungkin kalau untuk pemakaian biasa nggak terlalu berasa ya. Nggak Tapi kalau berasa. misalkan kita pakainya bener-bener yang butuh raw power tinggi baru tuh. Siksa render 4K gitu kan, timeline berapa lapis. Kalau gitu. baterai gimana? Baterai udah ngerasain belum sih? Baterai sih sebenarnya untuk real life-nya udah, cuman kayaknya nggak terlalu signifikan banget perbedaannya, dalam kurung tetap masih bisa dibilang aman untuk seharian ya. Karena di 13 Pro tuh menurut gue udah oke banget. Kan tahun ini naik sekitar 200-an mAh kan, 3200 sekian gitu. Dan apakah AOD-nya ini defect? Nah, maksudnya berdampak gitu kan. Gak tahu ya, mungkin iya. Jadi kalau AOD-nya kita matiin mungkin akan jauh lebih berasa irit gitu kan. Cuman ya selagi AOD-nya nyala dan rasanya masih kayak iPhone 13 Pro dipakai seharian masih oke ya udahlah. Berarti kalau misalkan kayak gitu ini menarik juga dong karena sorry Bang. Ini AOD yang display semua ya, always on display, bukan always clock display on gitu Bang. Kayaknya enggak, cuma make sure kan always on display. Displaynya on terus. Always on display. Oh, berarti layarnya yang nyala semua. Iya, bukan always clock on the display. Gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya ini masih tetap signifikan bisa save, ya gak tau lah. Maksudnya juga banyak pertanyaan soal apakah burn in karena kan dia statik kan. Ya, lama. Iya, betul. Karena ini kali pertama, ya kita lihat nanti ke depannya. Kalau misalnya memang ini ada efek sampingnya, ya kita lihat nanti kayak gimana. Tapi setidaknya ini membuktikan obrolan kita ya. Maksudnya banyak orang juga bilang Apple itu kalau ketinggalan, oke dia ketinggalan. Tapi sekalinya dibikin optimal. Yes, Nah, benar. makanya si always on display-nya ini, gue juga kan baru banget nih, baru make nih. Hari ini baru datang. Memang pas gue lihat, oh ternyata wallpapernya itu tetap sama, cuman saturasi brightness-nya warnanya turun, bahkan gitu, tone colornya aja tetap ada. Ya nggak hitam putih. Dan dia gitu. kalau ada message, lagu switching, update terus gitu. Oh gitu? Iya, Tetap background, gitu-gitu. Nah berarti bisa gue bilang teknologi always on display-nya ini agak mirip sama smartwatch. Gua ngelihat Apple Watch dan juga nih kayak misalkan Samsung nih, betul, ya kan? betul. Gitu Samsung sama Apple Watch. Jadi kita punya watch face apa? Iya, dia cuma nge-down brightness. Kurang lebih begitu. Karena memang ya harusnya teman-teman yang pakai Apple Watch udah nggak asing lah. Ya. Mungkin gue ada satu keluhan sih sebenarnya, dan gue bingung nyampein ke siapa. Kemarin gue udah coba WA Tim Cook tapi cuman udah beda lagi nomornya. Yang lama. Kebiasaan ganti mulu deh. Iya. Ada yang ganti lagi nih. Ya.
Oh takut di Iya, hack. Iya, gua paling satu-satunya harapan gue minta tolong lu Ndra. Jadi gini Ndra, ini penting banget buat disampaikan gitu. Tolong Apa tuh? desain baterai persentasenya jelek banget. Oh, di dalam baterainya Buset, ya. itu kayak Android zaman dulu. Iya ya. Bener gue ngeliat. Bener juga ya. Ikonnya, angkanya begitu gue aduh. Gue setuju sama lo karena persenan yang di luar lebih enak. Iya. Gitu kan. Harusnya bisa lah lebih baik gitu. Kenapa Harusnya untuk future ya. Karena kan dengan ada Dynamic Island ini space di bagian status barnya lebih luas Ya, dibanding notch seri-seri sebelumnya gitu atau kan. mungkin dia bisa bikin ikonnya circle apa gimana lah gitu. Iya, iya. Oh, itu kalau lu ngomongin JB tuh customize-nya banyak bentuk. Iya benar kan, Iya gua kan? kalau ngeliat jailbreak kan Wah, bagus. enak. Ini gua kayak ngeliat iya nih kayak lihat jam ya Iya. Android zaman jebot. Betul. Itu Gitu, aja kaku juga banget. baru dimunculin pas iOS 16 kemarin setelah Iya, 4-5 setelah lama tahun ya. nggak ada gitu loh. Ya nanti kita sampaikan lah. Dan terakhir nih kita nggak mau buang waktu lu Yes. lama-lama karena gua tahu lu akan abis ini Indra udah harus ini lagi ya meeting untuk bahas Flight lagi ke iPhone 15 ya Islandia, untuk, iya. untuk sana ya. Oke. Jadi Islandia ya. Kan mau Islandia. memastikan ke Dynamic Islandia. Oh, Islandia. Survey, bener. visit. Islandia itu Edur Johnson bukan sih? Iya, Iya. Johnson ya. Oke. Satu nih, terakhir pesan-pesan ada nggak yang mau lu sampein buat Mas Mobi dengan adanya iPhone 14 terutama yang Pro ini? Mas Mobi, saya di sini tentunya sama Bang Romi juga pengen banget ngelihat responnya dari seorang Android Master. mania. Mantap loh kok jadi ke sana. Tapi maksudnya dengan hal-hal yang dari dulu tuh dia keluhkan di Apple, tahu banget gue. Oke. Autofocus di depan, lalu untuk low light, lalu untuk pada saat lagi backlight, untuk handling Untuk unlock miring. unlock miring juga kemarin gitu kan. Dan Dynamic Island ini kan udah big question banget kan dari dulu, apakah bakalan ke arah mana nih punch hole-nya, bakal kayak yang mana, versi Android yang mana, brand yang mana gitu. Dan ya sinilah, dan nanti kita selesaikan di sini gitu. Kenapa sih selalu dihindarin saya? Nggak pernah gitu loh. Kayaknya sajennya kurang kali. Gua mungkin nanti akan coba bujuk lagi ya. Gua kasih sajen yang lebih. Kalaupun gua sama Bang Romi harus pakai masker, kita rela ya Bang ya? Iya, Biar siap. sama gitu. Yang penting bisa hadir di sini. Iya. Karena publik ya. Gua rasa sih mungkin sekitar 140 juta warga Indonesia Iya, tuh betul. pengen banget ngelihat ada di satu meja bareng Betul. untuk ngebahas iPhone Betul. terbaru. Karena begini ya, setahu gua Apple ngerilis iPhone 14 terutama yang Pro ini bukan cuma buat jualan, tapi untuk menjadi bahan obrolan perbincangan Betul. antara Indra Tech Live dan juga Mas Mobi. Betul. Emang Jadi, udah Dynamic Island tuh settingan ternyata. ujung-ujungnya ke sini. Tapi Mas Mobinya nggak ada. Iya. Kan? Oke, Tapi jadi- hopefully soon lah. Ditunggu loh Mas Mobi. tapi gue senang Mas Mobinya nggak datang sekarang. Kenapa? Karena akhirnya gue bisa masih nyimpan satu episode lagi. Oh gitu. Iya nggak? Dan gue bisa ngobrol dengan tenang dan damai dengan Bang Romi Iya, ini. Untuk siap. nextnya, Baru. gue udah harus full armor di badan biar nggak dicakar-cakarin. Oke, ntar gue siapin flak jaket ya. Oh siap. Oke, Indra, sekali lagi thank you Yes, banget. sama-sama, Bang. Udah nyempetin waktunya di tengah kesibukan Yes, karena thank you. gue tahu abis ini mungkin lu akan nyiapin untuk video-video Yes, yang lain dan juga lu nungguin Apple Watch, Yes, ya kan pasti. masih ada banyak lagi. Mungkin kalau ada sisaan boleh lah. Siap, Oper ke Japri lah, sini. Japri. Ya sekali lagi thank you banget. Thank you. Sukses, Indra, Droid Lab. semoga video-videonya makin Amin, cihuy amin. aja. Sama-sama. Dan teman-teman jangan lupa ya kalau misalkan pengen lihat video-videonya Apple ya udah tontonnya, atau kadang juga suka nge-review flagship Android ya. Ya, sometimes Tertentu buat sometimes selingan lah, kerupuk-kerupuk gitu kan. Fold, ya kan? Fold enggak, ROG. Oh, ROG. ROG. Oh, Fold belum bikin. Hampir mau naik. Hampir mau Cuman naik. masih gua hold lah. Oke, sebagai terima kasih gue kasih. Waduh. Oke, sekali lagi thank you, Pak. Thank you Bang. Makasih loh ini. Gimana cara pakainya ini ya?